Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kita sudah beberapa hari di Jakarta. Luar biasa ya, Tuhan memimpin kita dari Flores, NTT sampai Jakarta. Besok kita pelayanan di gereja tanpa tembok itu. Kami tidak akan pernah lupa untuk memberitakan kabar-kabar yang terbaru ya. Buat saudara sekalian, ini ada kabar terbaru saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di mana ya dari Republik ini ya, TNI pastikan tolak desakan Israel untuk mundur dari Lebanon. Jadi saudara, TNI bergabung dengan PBB ya, menjaga di perbatasan Lebanon. Kemungkinan Israel menyuruh TNI dan PBB untuk mundur, tapi TNI tidak mau mundur ya, walaupun didesak oleh Israel. Kemungkinan begitu ya. Saya akan bacakan terus ya. Ya, TNI hanya akan menarik pasukan perdamaian di Lebanon atas perintah PBB. Jadi kalau perintah Israel dia tidak akan mundur. Kecuali PBB yang menarik mundur, baru TNI mau mundur dari Lebanon atau perbatasan Lebanon ya. Desakan Zionis Israel terhadap negara-negara yang mengirim pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB agar menarik diri dari Lebanon ya, dianggap angin lalu. Tentara Nasional Indonesia atau TNI menolak menarik mundur kontingen Garuda yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Jadi TNI tidak akan mau mundur sekalipun Israel mendesak untuk mundur ya dari perbatasan antara Lebanon dan Israel ya. Kepala Pasukan Penerangan Kapuspen ya, Markas Besar Mabes TNI Mayor Jenderal atau Maijen Haryanto ya, menegaskan otoritas militer Indonesia hanya akan menarik pasukan dari Lebanon jika atas perintah PBB. Maijen Haryanto mengakui situasi keamanan di Lebanon saat ini memang dalam status merah. Wah, ini kalau status merah artinya saudara dalam situasi genting ya. Ya, karena Israel terus membombardir Lebanon ya. Kalau kita dengar ya, beberapa hari yang lalu juga itu wakil komandan ya, atau menggantikan si Hasan Nasrullah diduga tewas atau diklaim Israel tewas ya. Iya, Maijen Haryanto mengakui situasi keamanan di Lebanon saat ini memang dalam situasi merah. Ya, situasi tersebut menyusul peperangan yang masih terus terjadi antara pasukan Israel ya, di sini dikatakan pasukan penjajah begitu dalam Republik ini ya. Pasukan penjajah Israel IDF dengan kelompok perlawanan Hizbullah di selatan Lebanon. Pertempuran juga terjadi di beberapa wilayah di zona biru, lokasi penempatan pasukan perdamaian PBB, termasuk kontingen Garuda dari TNI. Perkembangan situasi di Lebanon sampai saat ini masih terjadi penyerangan di wilayah tersebut. Begitu kata Maijen Haryanto kepada Republika di Jakarta Senin tanggal 7 bulan 10 2004. Ia mengatakan ada sekitar 1.000 pasukan TNI yang tergabung dalam UNIFIL. Wah, luar biasa Dora. 1.000 ya, 1.000 pasukan TNI bergabung dalam UNIFIL ya, UNIFIL Lebanon. Dan hingga saat ini belum ada rencana untuk penarikan personil TNI dari daerah Kam Lebanon. Begitu ujar Maijen Haryanto. TNI memastikan akan tetap menjalankan perannya sebagai pasukan personel perdamaian di bawah bendera PBB. Dan kata dia, TNI hanya akan tunduk pada perintah dari PBB. TNI akan tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang dimandatkan oleh UNIFIL atau United Nasional PBB dan rencana kontingensi evakuasi Satgas TNI hanya sesuai dengan perintah dari PBB ya, dan seterusnya ya. Peperangan antara kelompok pejuang Hizbullah dan tentara Israel pecah di Lebanon, di perbatasan Lebanon Selatan. Pertempuran darat masih terjadi hingga saat ini.
di perbatasan tersebut. Terdapat sejumlah pasukan militer dari berbagai negara yang tergabung dalam misi perdamaian atau UNIFIL Lebanon di bawah bendera PBB, termasuk pasukan perdamaian dari TNI. Baru-baru ini otoritas militer Israel ya meminta agar negara-negara yang mengirimkan militernya untuk misi perdamaian di Lebanon angkat kaki dari wilayah tersebut. Wah, luar biasa ini. Israel berani-berani juga ya memerintahkan untuk ya pasukan PBB termasuk TNI angkat kaki dari perbatasan ya. Ya, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Leroy ya memastikan pada Kamis tanggal 3 bulan 10 2024 bahwa pasukan penjaga perdamaian di Lebanon akan melanjutkan misinya. Pasukan penjaga perdamaian atau UNIFIL, pasukan sementara PBB di Lebanon merasa berkewajiban untuk melanjutkan ujar Leroy ya kepada wartawan selama konferensi pers di markas besar PBB di New York. Ya, Leroy mengungkapkan bahwa ada 10.058 pasukan penjaga perdamaian di Lebanon yang merasa berkewajiban melanjutkan mandat yang diberikan kepada mereka oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Wah, panjang banget saudara ya. Ya, intinya saudaraku saya kasih, Israel mendesak supaya TNI meninggalkan Lebanon karena Israel mau serang Lebanon. Tapi TNI tidak akan mau meninggalkan Lebanon kalau tidak perintah PBB. Kita sebagai rakyat Indonesia hanya bisa berdoa saja supaya jangan terjadi ya pertempuran antara TNI dan Israel, karena ini akan berdampak juga kepada kita sebagai rakyat Indonesia ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat pelayanan gereja tanpa tembok pintu yang besok kami akan layan di sini. Mau selamat, haleluya. Dan untuk mengerjakan keselamatan itu kita harus tahu jalannya bagaimana, haleluya. Ya kan? Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang-orang itu selalu mengerjakan keselamatan yang mana dulu. Haleluya. Ada mereka mengerjakan keselamatan karena kepentingan dia sendiri. Ada mereka mengerjakan keselamatan mereka karena mereka tahu bahwa keselamatan yang berasal daripada Yesus itu yang benar dalam kehidupan mereka, amin. Karena nggak semua orang mengetahui bahwa keselamatan yang berasal dari Yesus itu kekal selamanya, amin. Karena ada juga yang tidak mengenal, bisa, yang tidak memberitahukan kepada dia juga bisa, ya kan? Jadi kita yang sudah tahu ya keselamatan itu daripada Yesus Kristus, amin. Memang sepele kalau ngomong keselamatan, tapi saudara, arti keselamatan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, amin. Haleluya. Karena tanpa keselamatan kita tidak akan bisa sampai, amin. Sekarang gini ya, aku datang ke tempat ini, kalau nggak selamat saya nggak akan ketemu, amin. Sama juga kita kepada Yesus. Kalau saya juga berjalan kepada Yesus tapi tidak bertemu dengan Yesus, percuma, amin. Tidak selamat sampai ke alamatnya, haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup dalam Kristus harus tahu alamatnya di mana. Haleluya. Karena banyak orang hidup dalam Kristus katanya, tapi alamatnya di penjara. Haleluya. Ada. Hidup dalam Kristus katanya alamatnya di mana? Hah? Enggak. Dia berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Jadi alamatnya nggak benar ya. Tapi kalau kita tahu alamat Yesus itu, kita tahu siapa teman kita. Kita tahu apa yang kita perbuat, amin. Haleluya. Karena keselamatan itu hanya dalam Kristus. Ya, dalam firman Yesus. Batak. Ibu. Ada ibu dari dua. Jangan mau udah haram gitu ya, haram. Bukan haram ya yang doyan. Haram. Enggak doyan.
Berkati. Mainan tanah. Eka sini nak. Oh itu. Kasih itulah. Orang aja lah. Ajarin aja. Ajarin aja. Ya. Dia kan juga tadi nggak kasih. Jangan digamati supaya pelatihnya bisa. Antela. Nah yang udah jangan balik lagi ya. Berkati ya, tuh berkati. Ini Pak airnya Pak. Bu, nanti kalau udah sisa minta satu buat ibu di rumah ya. Iya, kalau udah sisa ya. Kalau udah sisa. Oh iya. Tapi ini udah jarang ikut kamu ya. Yang harus yang 2 kali berturut-turut baru kasih susu. Kalau jarang-jarang nggak jangan lagi. Ayo sini. Carak tadi. Nah udah. Udah di sini aja udah. Ya ini udah baru lagi. Udah berapa kali kan ini? Terima kasih Kakak. Udah sering ya? Ya udah Nina. Nih, udah ya. Itu berkati ya. Udah. Mama kemana? Mama. Ada yang masih sakit. Harapan. Olo. Ibu Pak, Batak lupa wajahnya Manado. Ingatnya Pak, Manado, wajahnya ke Manado. Pak, hati-hati Pak, ada jalannya, di jalannya Pak. Baik Pak, Tuhan kita yang berdoa Pak. Sembuh, ada Enrik main dong. Tadi barunya tadi tadi. Nah kan kita sayang, kalau kemarin kan di rumah kakak saya lagi bantuin. Makanya kemarin nggak ada kan. Udah semua ya, habis ya. Ini mana? Bantu gulung. Saudara. Nah, jadi kenapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya selalu jatuh bangun di dalam dosa, padahal Alkitab berjanji bahwa kita ini menang lebih daripada pemenang. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Yohanes 3, saudaraku yang saya kasih, ayat yang ke-34, roh yang diberikan kepada kita itu roh yang tak terbatas. Harusnya saudara, kita ini menjadi manusia-manusia yang tak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi keadaan. Karena situasi kondisi keadaan ini bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus, yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Sesulit apapun situasi kondisi keadaan, seburuk apapun situasi kondisi keadaan, bagi Tuhan tidak ada. Nah, bagi saudara yang mau dukung pelayanan gereja tanpa tembok suri pintu, ya ada di deskripsi ya nomor-nomor rekening. Saudara yang saya kasih. Pelayanan ini sudah 6 tahun 2 bulan. Puji Tuhan, 1000-an orang lebih ya yang sudah percaya Yesus, yang tadinya Bani Kedar Nebayot bisa percaya Yesus. Ini karena mujizat kasih karunia Tuhan. Nah, saudara bapak sekalian, kita berdoa buat Indonesia supaya rakyat dan pemimpin negeri ini ya bisa menahan diri ya untuk tidak mengutuki Israel, karena Alkitab bilang yang mengutuk Israel dikutuk, yang berkati Israel diberkati. Mari kita berdoa. Hadirat berapa kuasa Tuhan bekerja, ambil alih Roh Kudus. Oh, negeri ini, bangsa ini, pemimpin-pemimpin negeri ini, Tuhan Kau jamah. Kami tidak mau negeri ini negeri yang berperang. Kami mau negeri ini negeri yang damai. Kuasa-kuasa gelap iblis setan roh jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Berkati Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.